Hilang. Oke, sudah mati semua ya mic-nya ya. Insya Allah akan diawali oleh Ustadzah Erna ya. Ya, Ustadzah Erna masih hilang kayaknya. Hilang kemana itu? Assalamualaikum Ustadzah Erna. Ustadzah Erna masih hilang, ketelan sama sinyalnya. Ntar lagi masuk lagi insya Allah ya Ustadzah Erna. Kita tunggu sebentar. Monggo Ustadzah Erna, waktu saya serahkan Ustadzah Erna. Ya, ini mic teman-teman anak-anak semuanya sudah di mute semua Ustadzah. Monggo Ustadzah. Terima kasih Ustaz Saiful. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Istiqdadan. Dilipat, tangan dilipat. Anak diangkat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa kefahaman yang luas yang Oke, sip. Sudah. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ngantuk kan siang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siang-siang gini nggak ada yang ngantuk kan? Enggak ada. Biar nggak ngantuk, biar seger. Pernah nggak kalian kelas 1 tepuk lambang Pancasila? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Hah? Pernah. Baik. Pernah. Pernah. Tirukan Ustadzah ya. Tirukan ya. Tangannya juga ikut. Tangannya. Tepuk lambang Pancasila. Ikutin. 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. Bisa? Ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Sama gerakannya. 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. Tiga,
Baik. Kenapa sih kita kok nyanyi lambang Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada Agustus, guys. Ada Agustus. Biar tetap ingat ada. Sip. Barusan kita tepuk lambang Pancasila, Ustadznya. Lambang Pancasila ada berapa tadi? 5. Yang pertama apa? Pintar semua. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang lambang Pancasila yang kedua. Bentar ya. Bentar, masih proses. Tunggu sebentar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal simbol, makna, dan contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, yang kedua tadi lambangnya apa? Rantai emas. Ada yang tahu bunyinya apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, lanjut. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar semua. Kelas 3A, 3B, 3C, pintar semua bisa. Lanjut. Nah. Ini lambangnya. Ada di gambarnya itu. Lambangnya rantai emas. Kelihatan semua kan ya? Kemanusiaan yang adil dan Lambang sila beradab. kedua. Rantai Kelihatan rantai Salam dia. Lanjut. Apa? Nggak usah nak. Nggak usah ditulis. Baik. Nanti, nggak usah ditulis nak ya. Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh Ustadzah Syaraf tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang lambang sila kedua ya. Silakan Ustadzah Syaraf. Oke, terima kasih Ustadzah Erna atas waktunya. Sama-sama. Oke, Ananda Solihah, hari ini kita belajar tentang arti lambang Pancasila, yaitu sila kedua ya. Yang mana bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi simbolnya di situ adalah rantai. Coba diperhatikan itu rantainya. Itu ada rantai, itu simbol dari sila Pancasila yang kedua. Ada yang tahu nggak artinya kira-kira apa ya kok rantai ya? Ada yang tahu nggak? Dari gambar rantai itu maknanya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Nah, coba ini silahkan diperhatikan ya. Kalau belum ada yang tahu jawabannya. Jadi rantai di situ ada dua bentuk ya. Ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk segi empat. Coba diperhatikan itu. Ada yang berbentuk segi empat, ada juga yang berbentuk lingkaran ya. Mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran itu saling berkaitan. Jadi makna dari rantai yang berbentuk dari segi empat itu melambangkan laki-laki. Sementara yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan ya.
Jadi mata rantai yang saling berkaitan ini melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai ya. Jadi setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan itu semuanya merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Jadi rantai ini mengajarkan kita untuk saling berkaitan, bersatu, saling membantu agar menjadi kuat seperti rantai ya. Jadi itu makna dari lambang sila kedua. Coba Ustazah mau nanya, dilihat lagi di rantai itu ada berapa bentuknya? Yuk, coba. Ada berapa bentuk? Dua. Yang segi empat itu melambangkan apa? Laki-laki. Kalau yang lingkaran? Perempuan. Bagus. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu saling berkaitan, saling membantu, saling tolong-menolong agar kuat menjadi seperti rantai. Karena baik laki-laki maupun perempuan semuanya itu sama-sama makhluk sosial, sama-sama membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi nilai yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu tentang kemanusiaan ya. Tentang tolong menolong, tentang saling membantu, sikap bersatu ya, agar menjadi kuat seperti rantai. Oke, bagus, pinter semua ya anaknya Ustazah ya. Jadi di situ ada dua bentuk rantai ya, ada lingkaran, ada segi empat. Yang lingkaran itu melambangkan perempuan, yang segi empat itu melambangkan laki-laki ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Oke, untuk contohnya ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Saiful. Yuk, monggo. Contoh dari sila kedua. Baik. Tadi kira-kira apa contohnya? Monggo Ustadz Saiful. Baik, Ustazah, terima kasih. Nah, Ananda semua tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Erna tentang Pancasila sila kedua, bunyinya apa dan lambangnya apa. Kita sudah baca bersama-sama, kita sudah menyebutkan bersama-sama. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian simbolnya atau lambangnya ya, sila yang kedua yaitu rantai emas ya, atau rantai berwarna kuning gitu ya. Kemudian sudah juga dijelaskan oleh Ustazah Syaraf tadi bahwasanya terdapat dua bentuk rantai ya. Dua bentuk yang terdapat dalam rantai itu. Yang pertama adalah bentuk segi empat. Dan yang kedua adalah bentuk lingkaran. Nah, dua bentuk itu memiliki makna yang berbeda-beda, di mana segi empat melambangkan laki-laki dan yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Dan mata rantai yang saling berkaitan, anak-anak, menandakan bahwa itu adalah manusia satu dengan yang lainnya atau orang satu dengan orang lainnya yang saling berkaitan dan perlu bersatu dan saling membantu atau saling tolong-menolong sehingga kuat seperti rantai. Bayangkan kalau rantainya cuma bentuknya satu, lingkaran saja, satu lingkaran. Dia tidak bakalan kuat, dia tidak akan bisa mengikat atau mengikat suatu benda supaya kuat. Tapi karena rantai itu berkaitan sehingga rantainya tambah kuat. Itu ya mungkin arti dan makna dari lambang sila yang kedua yaitu rantai emas. Nah, kemudian Ananda semua, kita juga pernah belajar nih, kira-kira di kelas 2
Ananda ini pernah enggak menyebutkan contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua? Pernah apa enggak? Pernah. Kalau pernah, adakah yang tahu? Ada yang mau menyebutkan satu saja contoh? Berbagi makanan dengan orang lain. Iya, berbagi makanan dengan orang lain. Berbagi makanan. Ya. Menolong Baik. orang lain. Menolong orang lain. Oke, nah, untuk lebih jelasnya, Ananda, Ustadz berikan contoh dalam bentuk gambar dan tulisan ya. Kita lihat di cuplikan berikut ini. Ustadz. Nah, ini Ananda semua, nilai Pancasila yang terkandung di sila kedua itu intinya ada 3. Yang pertama, saling tolong-menolong atau membantu. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, bersikap adil. Jadi Pancasila sila yang kedua itu mengajak kita semua untuk saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa kemanusiaan. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang adil kepada orang lain. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya, ini bentuk dari saling tolong-menolong, kemanusiaan, dan sikap beradil. Nah, contohnya yang pertama, membantu korban bencana alam. Misalnya kemarin ada bencana di Lombok ya, gempa Lombok, kemudian gempa di Sulawesi, di Palu. Nah, kita juga insya Allah telah membantu mereka korban bencana. Siapa yang membantu korban bencana berarti dia mengamalkan Pancasila sila yang kedua. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, membantu korban bencana itu anak-anak bisa berbentuk beberapa bentuk. Yang pertama bisa memberikan bantuan dalam bentuk makanan ya, atau pakaian yang mereka perlukan ya. Dalam bentuk ini seperti di gambar ada masyarakat yang membantu korban bencana menyalurkan barang atau makanan yang diperlukan oleh korban bencana. Nah, bukan hanya membantu dalam bentuk memberikan makanan, tetapi juga membantu korban bencana itu juga dengan cara tenaga, menyalurkan tenaganya. Seperti apa, Ustadz? Nah, ini dia, membantu membereskan puing-puing sisa bencana ya, akibat bencana. Ya, seperti yang terlihat dalam gambar ya. Membersihkan, ini kayaknya bencana banjir, sehingga barang-barang atau puing-puing yang berserakan dibantu oleh masyarakat. Itu artinya membantu dalam bentuk tenaga ya. Kemudian kalau tidak bisa membantu dalam bentuk tenaga, tidak bisa memberikan barang, kita juga bisa anak-anak. Bahkan kita kelas 3 kalian semua bisa membantu dengan cara menggalang dana. Kalian pernah kan melihat di lampu lalu lintas ya, atau disebut dengan istilah lampu merah? Pernah melihat ya kakak-kakak pegang dos bertuliskan bantuan bencana alam. Nah, itu menggalang dana. Nanti hasilnya dicalurkan ke korban bencana. Jadi membantu orang lain itu banyak bentuknya. Bukan hanya memberi uang, bukan hanya memberi barang, tetapi juga menggunakan tenaga dalam bentuk tenaga, tujuannya membantu mereka korban bencana. Jadi membantu korban bencana itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kemudian berikutnya apa, Ustadz? Kemudian berikutnya membantu teman atau orang lain yang kesulitan. Contohnya apa? Teman atau orang lain yang kesulitan, kita membantunya. Berarti kita mengamalkan Pancasila yang kedua. Nah, yang pertama, jika ada teman kita yang jatuh,
kita membantunya untuk Ustaz, lengket-lengket. ya. Kemudian yang kedua, membantu adik atau menemani adik belajar. Nah, di saat adik belajar kesulitan, kita membantu, bukan membantu mengerjakan tugasnya ya, tetapi mengajari adik kesulitannya di mana. Ini apa namanya, Kak? Jadi ada kesulitan diberitahu ya. Bukan justru kita yang mengerjakan tugasnya, tetapi kita membantu menjelaskan materinya atau pelajarannya. Suaranya Ustadz jelas ya? Ustaz, jelas. Ya, baik. Berikutnya kira-kira gambar apa? Nah, ini dia. Siapa yang pernah di jalan raya menyeberangkan kakek atau nenek, membantu? Atau pernah melihat orang lain menyeberangkan nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah lanjut usia? Apakah? Belum pernah ya? Nah, menyeberangkan nenek-nenek atau orang lain yang kesulitan dalam fisik ya, sudah lanjut usia, itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang kedua. Oke. Kemudian berikutnya anak-anak, banyak ya ternyata ya, contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Berbagi dengan teman. Nah, tadi anak-anak ada yang menjawab ya, berbagi dengan teman Ustadz. Nah, hebat, berarti jawabannya betul. Di sini berbagi dengan teman atau orang lain. Nah, bisa berbagi juga dengan tetangga, dengan saudara, bisa juga berbagi dengan teman main, teman sekolah, atau teman tetangga. Nah, ini ya, berbagi makanan. Di saat kalian membawa kue, di saat bermain dengan teman-teman, kalian juga diharapkan bisa berbagi makanan itu dengan teman lain, ya, dengan temannya. Karena itu contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Nah, siapa ini yang sudah pernah berbagi dengan teman? Aku. Pernah ya? Ya, semuanya kelas 3 suka berbagi ya. Oke. Ya, semuanya ya. Oh, ini angkat tangan yang sudah pernah berbagi dengan teman, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan ayah, dengan bunda, pokok semuanya. Ya. Ya, semuanya ya, hebat. Baik, berikutnya. Nah, tidak membedakan teman berbeda suku. Itu juga pengamalan Pancasila yang kedua ya. Misalnya ini, di komplek kalian atau di perumahan kalian ada teman yang suku dari suku Lombok atau Papua, yang dari daerah timur. Seperti biasanya rambutnya keriting, kemudian warna kulitnya hitam. Nah, kita tetap bermain dengan dia, tidak membeda-bedakan teman. Itu merupakan contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Contohnya seperti apa gambarnya? Nah, ini. Kita lihat, indah ya rasanya ya. Melihat dua teman ini, dua sahabat ini bercanda, rukun, bermain berdua, walaupun mereka berbeda suku. Yang ini rambutnya keriting, dia tetap tidak membeda-bedakan teman. Dia tetap bermain dan berteman dengan semua teman, walaupun itu warna kulitnya berbeda. Yang ada di depan ini warna kulitnya putih atau sawo mateng. Kemudian yang belakang ini kayaknya seperti suku Papua ya, kalau di negara kita. Rambutnya keriting, warna kulitnya agak hitam. Ya, tetapi mereka tetap rukun, tetap bermain, tidak membeda-bedakan teman. Berarti ini pengamalan Pancasila sila yang kedua. Ini lagi contohnya ya. Pernah melihat filmnya Upin Ipin? Ya. Pernah. Di film Upin Ipin itu kan Jarjit. Nah, Jarjit itu kan beda rasnya ya. Jarjit itu kayaknya keturunan India. Sedangkan Meme itu keturunan Cina. Kemudian siapa lagi yang keturunan Indonesia?
Mei. Siapa? Susanti, Ustaz. Santi, ya itu Santi maksudnya Ustaz. Santi itu keturunan Indonesia. Kalau Udin dan Ipin keturunan Malaysia. Tetapi mereka rukun bermain setiap hari. Tidak pernah tengkar. Ya. Ini seperti gambar ini ya, bermain apa ini ya, bermain permainan tradisional. Mereka terlihat rukun walaupun itu berbeda-beda suku. Hebat ya, indah rasanya melihat mereka itu rukun hidup ya. Tentunya kita juga harus mempraktikkan baik di rumah ataupun di sekolah. Siapa yang di rumahnya bermain rukun dengan teman-temannya? Aku. Semua ya. Sekarang Ustadz bertanya. Sekarang masuk ke kuis Ustadz Sada. Ya, semuanya kayaknya sudah pernah mengamalkan Pancasila yang kedua. Kalau bermain di rumah harus rukun, terutama dengan kakak adik. Ya, biasanya kalau kalian punya adik, adiknya jangan dibikin nangis terus. Ya, jangan jangan dijailin terus. Nah, kalau kalian jailin adiknya berarti kalian tidak mengamalkan Pancasila yang kedua. Sayangi adiknya, hormati kakaknya. Sehingga kakak beradik harus rukun. Ya, itu karena itu pengamalan Pancasila yang kedua. Nanti ayah bunda ikut seneng kalau kalian rukun ya, begitu ya. Nah sekarang masuk ke kuis. Nah Ustadz akan bertanya kepada kelas 3A, 3B dan 3C apa yang materi yang sudah disampaikan tadi. Siap ya? Ya. Oke. Sekarang coba tepuk lambang dulu bersama-sama biar tidak ngantuk. Tepuk lambang Pancasila. Tepuk lambang Pancasila. Apa? Bintang. Dua. Santai. Tiga. Pohon beringin. Empat. Banteng. Ya. Kepala banteng. Ya. Kemudian 5. Padi dan kapas. Alhamdulillah semuanya masih hafal ya. Maaf ya, Ustadz membawakannya tidak sehafal Ustadzah Erna ya. Karena gerakan-gerakannya Ustadz bingung tadi. Ya, insya Allah semuanya kalian tidak bingung. Nah, sekarang Ustadz tes kelas 3A. Kelas 3A Ustadz mau menanyakan kepada yang ada. Ustadz pilih yang paling atas ya. Gambar yang paling atas, gambar kalian yang paling atas itu ada Mbak Mira. Mira kelas 3A, silakan hidupkan mic-nya. Ya, Mbak Mira, pertanyaannya tadi dijelaskan oleh Ustadzah Sarof tentang lambang Pancasila yang kedua itu apa Mbak Mira? Atau simbol sila kedua pada Pancasila itu apa? Rantai. Emas. Ya, oke, jawabannya betul. Berarti poinnya 100 buat kelompok A, buat kelas 3A. Nah, sekarang pindah ke kelas 3B. Nah, kelas 3B di sini ada Mbak Cindy. Silakan hidupkan mic-nya Mbak Cindy. Ya, Ustaz. Ya, pertanyaannya buat perwakilan 3A Mbak Cindy. Rantai itu ada 2 bentuk. Bentuk apa saja Mbak Cindy? Bentuk rantai pada simbol sila kedua. Bundar. Bentuknya yang pertama. Bundar.
Lingkaran. lingkaran. Yang kedua, segi Segitiga. segi empat atau berbentuk kotak itu ya. Nah, ada lingkaran, ada segi empat. Nah, terima kasih Mbak Cindy. Kelas 3B nilainya juga 100. Ya, silakan dimatikan kembali mic-nya Mbak Cindy. Nah, sekarang kelas 3C. Kelas 3C ada Bana. Mas Bana sehat? Waduh, pipinya kayak tambah seperti bakpao. Mas Bana, pertanyaannya, bentuk lingkaran dan bentuk segi empat pada rantai simbol sila kedua itu memiliki makna. Nah, jadi Mas Bana jawab ya. Kalau lingkaran itu maknanya apa? Yang bentuk lingkaran. Kalau yang bentuk segi empat itu maknanya apa? Ustadz, yang segi empat itu minum. Ulangi lagi. Yang segi empat itu artinya laki-laki, yang bunda perempuan. Ya, yang betul, hebat jawabannya, benar ya. Ya, terima kasih Mas Bana. Jawabannya sangat betul ya. Kalau yang lingkaran itu melambangkan perempuan, kalau yang segi empat atau kotak itu melambangkan laki-laki. Baik, wah ternyata jawaban 3A, 3B, 3C semuanya sama-sama 100. Nah sekarang rebutan. Siapa yang mau menjawab angkat tangan? Ya, aku. Oh, yang angkat tangan duluan Mbak Aya. Mbak Aya kelas 3C. Ya, yang angkat tangan duluan. Jawab pertanyaannya Ustadz, Mbak Aya kelas 3C. Mbak Aya, sebutkan 3 hal ya. 3 hal nilai Pancasila yang terkandung pada sila yang kedua. Atau maksudnya sila Pancasila yang kedua ya itu mengajak kita untuk apa? Yang pertama apa? Yang pertama Mbak? Tidak membeda-bedakan suku atau agama. Iya, tidak membeda-bedakan suku atau agama. Oke, itu contoh pengamalan Pancasila yang kedua. 1. 2 lagi. Nomor 2. Contoh yang kedua lagi. Membantu bencana alam. Membantu bencana alam. Membantu bencana alam dalam bentuk apa? Tadi ada 3. Yang pertama membantu dalam bentuk memberi makanan. Memberi makanan. Oke, dibantu oleh Mas Bana. Ya. Kemudian yang kedua, dalam bentuk apa? Doa. Bu, doa. Ya, boleh juga doa. Ya, termasuk membantu. Dalam bentuk tenaga. Ya, yang membersihkan puing-puing sisa bencana. Kemudian yang ketiga, menggalang. Kalau waktunya habis, zoom lagi, Tak. Nggak usah masuk lagi ya, waktunya sudah habis. Nanti tugasnya akan di-share ya sama Ustadz ya di grup kelas masing-masing ya. Langsung dikerjakan agar tidak baik, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lupa Mbak Aya, terima kasih ya. Jawabannya benar ya. Kelas 3A, 3B, 3C semuanya pinter-pinter, semuanya hebat, semangat semuanya. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.